Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Santri digital seluruh negeri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mudawamati ta'allum, melanggengkan daripada mencari ilmu, di mana saya meneruskan yang kemarin tentang hikmah daripada nikah yang nomor 6, yaitu menikah adalah ciri khas makhluk hidup. Demikian ini ditandaskan dalam Al-Quran, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Wa min kulli syai'in, lan sangking saben-saben suwiji-wiji. Khalaqna ndadekaken ingsun Allah zawjaini ing jodhon-jodhon. La'allakum, menawa-menawa sira kabeh iku tadzakkaruna, padha ngelingi kebesaranipun Allah Subhanahu wa taala. Dari yang kemarin tentang ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi yang menyerukan tentang pernikahan itu agar supaya berpikir. Ini pun juga yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran surat Az-Zariyat 49. Itu adalah hikmah nikah yang nomor 6. Ciri daripada kekhususan makhluknya Allah. Namun ada juga makhluk Allah yang tidak dititahkan secara berpasangan. Makhluk Allah yang tidak dititahkan secara pasang-pasangan. Siapa mereka? Malaikat. Karena kalau malaikat berpasang-pasangan, sudah tentu malaikat ada bapaknya, ada ibunya. Juga melakukan hubungan layaknya suami istri. Padahal jelas bahwa malaikat itu tidak makan dan lain sebagainya. Tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala surba wala naumalahum. Malaikat memang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lantaran bapak dan tidak lantaran ibu. Bahkan malaikat ini juga tidak makan dan tidak minum. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah selain daripada malaikat, dititahkan berpasang-pasangan. Sesuatu apapun, sampai-sampai kalau hewan yang kecil-kecil juga berpasang-pasangan. Maka untuk supaya apa? Supaya kita berpikir, supaya kita mau mengingat tentang kebesaran Allah. Maka kadang-kadang kalau kita cermati, ada yang pohon-pohon itu yang menjalar ke kanan, dan ada pohon-pohon yang menjalar ke kiri. Kalau kita amati, umpamanya, taruh contoh pohon yang menjalar ke kanan, contohnya kacang-kacangan. Coba diamati, itu menjalarnya ke kanan. Kemudian ada juga yang menjalar ke kiri, seperti hanya gadung, itu menjalarnya ke kiri. Ini berarti kan berpasangan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Menjalarnya ke kanan, menjalarnya ke kiri. Maka kalau kita teliti secara lebih lanjut,
bahwa pohon-pohon yang menjalarnya ke kanan seperti kacang-kacangan itu buahnya bisa langsung dikonsumsi tanpa melalui proses. Maksudnya kacang panjang itu kalau kita makan langsung, tidak usah dimasak, tidak apa-apa. Istilahnya tidak ada kandungan racun di situ. Tapi coba kalau melihat pohon gadung itu menjalarnya ke kiri dia. Namanya gadung itu. Nah itu kalau dimakan tanpa melalui proses, tanpa dimasak terlebih dahulu, dia akan ada kandungan racun. Ini juga diterangkan atau ditandaskan dalam Al-Quran. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi yang berpasang-pasangan itu juga meliputi tumbuh-tumbuhan, juga dari kalangan manusia itu sendiri, juga apa-apa yang tidak kita ketahui. Entah apa, mungkin makhluk di luar sana kita tidak tahu. Itu juga dititahkan dengan pasang-pasangan, kecuali tadi yang saya sebutkan malaikat itu. Maka kadang orang berpikir, berarti malaikat sama manusia itu mulia siapa? Atau bagusan siapa? Ya kalau melihat dari segi mulia ataupun bagusan siapa, maka ya manusialah. Barang manusia itu diberi kenikmatan secara penuh, bisa merasakan kenikmatan makan buah-buahan, makan bermacam-macam makanan, bisa menikmati rasanya punya keluarga dan lain sebagainya. Walaupun toh di situ malaikat pasti masuk surga. Nah, manusia juga masuk surga kalau memang dia melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Kalau dia masuk neraka itu kan bukan karena dia maksudnya bukan karena dia bukan malaikat, tetapi dia karena melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh syariat atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang sedemikian Allah membuat segala sesuatu secara berpasang-pasangan untuk supaya kita berpikir, supaya kita mengingat tentang kebesaran Allah. Nah, ini hikmah nikah yang nomor 6. Kemudian setelah kita mengetahui tentang hikmah daripada nikah, maka walaupun hukum dasarnya kita tahu, hukum dasarnya adalah sunnatir Rasul, mengikuti jejak daripada Nabi. Tapi kalau ada situasi dan kondisi tertentu dan lain sebagainya, maka nikah itu akan terperinci menjadi beberapa hukum, di mana hukum-hukum tersebut akan saya sampaikan mungkin di lain kesempatan. Namun pada dasarnya hukum awal daripada nikah itu adalah sunnat. Nah, perincian-perincian meliputi mungkin wajib dan lain sebagainya, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Bila mana banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.